sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Cerita Beda Alam. Bersama saya Susi. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Tuyul Tak Bertuan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like video ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di channel ini. Dan bagaimana kisahnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Darto adalah seorang lelaki malang yang hidupnya dihimpit kemiskinan. Ia tinggal di sebuah gubuk reot di pinggiran desa, di tanah yang bukan miliknya. Setiap hari, ia berkeliling mencari pekerjaan serabutan, tapi nasib seakan enggan berpihak kepadanya. Terkadang, untuk makan sehari-hari pun, ia harus mengandalkan belas kasihan tetangga atau bahkan berpuasa. Malam itu, perutnya melilit karena seharian belum makan. Dengan langkah lunglai, ia berjalan ke tepi hutan kecil di belakang desanya, berharap menemukan sesuatu yang bisa dimakan, mungkin umbi-umbian atau buah liar. Namun, di antara pepohonan rimbun yang diterangi rembulan pucat, ia melihat sesuatu yang aneh. Di sana, berdiri seorang anak kecil dengan kepala pelontos dan mata hitam legam yang bersinar dalam kegelapan. Anak itu tak berbaju, hanya mengenakan celana pendek usang. Tidak ada ekspresi di wajahnya, tapi ia tampak memperhatikan Darto dengan tatapan yang membuat bulu kuduk berdiri. "Siapa kau?" tanya Darto dengan suara gemetar. Anak itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia mendekat, lalu meraih tangan Darto dan meletakkan sesuatu di telapak tangannya. Sebuah koin emas. Saat Darto melihat koin itu, pikirannya seketika dipenuhi berbagai gambaran tentang kekayaan dan kehidupan yang lebih baik. Tanpa berpikir panjang, ia menyimpan koin itu dalam saku celananya. Namun, ia tidak menyadari bahwa dengan menerima koin itu, ia telah mengikat perjanjian dengan makhluk gaib. Esok harinya, keajaiban mulai terjadi. Darto menemukan sekantung uang di depan pintu rumahnya. Ia menggunakannya untuk membeli makanan dan pakaian. Keesokan harinya, jumlah uang itu bertambah lebih banyak lagi. Dalam waktu singkat, hidupnya berubah drastis. Dari seorang miskin papa, ia menjelma menjadi orang kaya. Ia membeli rumah mewah di kota, mobil impian, dan bahkan menikahi seorang perempuan cantik yang dulu tak pernah meliriknya. Namun, ada satu hal aneh yang selalu mengusik pikirannya. Setiap malam, ia melihat bayangan kecil berkelebat di sudut rumahnya. Terkadang, ia mendengar suara cekikikan lirih, seolah ada anak kecil yang sedang bermain di dalam rumahnya. Suatu malam, saat ia terbangun untuk minum, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sudut kamar, tuyul yang dulu ia temui sedang duduk dengan mata menatapnya tajam. Wajahnya tetap tanpa ekspresi, tetapi ada sesuatu yang berbeda tatapan. Itu terasa lebih dingin dan penuh tuntutan. Darto mulai menyadari satu hal. Uang yang ia dapatkan bukanlah uang yang muncul begitu saja, melainkan hasil dari pencurian gaib. Tuyul itu mencuri dari orang lain, dan Darto adalah pemilik barunya. Seiring waktu, gangguan semakin parah. Barang-barang di rumahnya sering berpindah tempat sendiri. Istrinya mulai sering sakit tanpa sebab yang jelas. Setiap malam, Darto dihantui suara tangisan dan langkah kaki kecil yang berlari-lari di dalam rumahnya. Namun, yang paling mengerikan adalah ketika Darto mulai melihat sosok anak kecil lain. Mereka datang satu persatu, beberapa tampak penuh luka, yang lain tampak menangis tanpa suara. Wajah mereka pucat, dengan mata kosong yang menatapnya tajam. "Kau mengambil sesuatu yang bukan hakmu?" bisik salah satu anak itu. Darto panik. Ia ingin menghentikan semuanya, ingin mengembalikan tuyul itu ke tempat asalnya. Namun, setiap kali ia mencoba, ia selalu kembali ke titik semula, seolah ada kekuatan gaib yang menahannya. Suatu malam,
Ia berusaha mencari dukun untuk membantunya. Namun, dukun itu hanya menatapnya dengan ekspresi ngeri. "Terlambat, Darto. Kau sudah menjadi bagian dari mereka." Darto semakin tersiksa. Tidurnya tak pernah nyenyak. Dan setiap hari, tubuhnya semakin lemah. Hingga suatu pagi, ia ditemukan tewas di kamarnya. Matanya terbuka lebar dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Di sekelilingnya, ada jejak-jejak kaki kecil berceceran di lantai. Saat warga mencoba menguburkannya, terjadi hal aneh. Tanah tempat ia hendak dikuburkan mendadak mengerah seperti batu, seolah menolak jasadnya. Setelah berbagai usaha gagal, akhirnya jasad Darto dikuburkan di dekat hutan tempat ia pertama kali bertemu dengan tuyul tak bertuan itu. Beberapa hari setelah kematiannya, terdengar bisikan di antara pepohonan. Tuyul itu masih ada di sana, mencari majikan baru.